Selamat datang, Infilami adalah Infinix Hot 50. Dan hari ini saya akan melakukan unboxing. Selain itu, saya juga akan melihat sekilas perangkat ini, spesifikasinya, kualitas pembuatannya, dan memberikan pendapat serta pemikiran saya secara umum tentang perangkat ini. Oke, jadi pertama-tama mari kita bahas satu hal yang menurut saya penting, yaitu fakta bahwa saya benar-benar tidak disponsori. Oleh perusahaan manapun yang saya bicarakan di sini, sama sekali tidak pernah. Jadi apa yang akan saya katakan di sini tentang perangkat ini murni merupakan opini dan kesan pertama saya terhadap perangkat ini. Dan semuanya benar-benar tidak terpengaruh oleh bias apapun, atau dipengaruhi oleh perusahaan manapun. Jadi dengan itu sudah jelas, mari kita langsung mulai saja. Dan kita bisa langsung mulai dengan mengambil spidol dan memperbaiki omong kosong di sini, yaitu hal yang tidak penting ini. Jadi di sini tertulis bahwa ada 128 GB penyimpanan dan kemudian 16 GB RAM, lalu dengan beraninya mereka bilang itu 8 plus 8 RAM sekarang. Itu sama sekali tidak akurat. Pertimbangkan ini, misalnya angka 8 itu tidak tiba-tiba muncul begitu saja entah dari mana. Ini bukan Hogwarts, ini bukan tongkat sihir, ini ponsel dan tetap mengikuti logika normal. Jadi biar saya perbaiki untuk kalian. Misalnya seharusnya 128 ditambah atau dikurangi 8 lalu 16 GB dan kemudian akan jadi 8 ditambah atau dikurangi 8. Nah, seperti itu. Sudah saya perbaiki untuk kalian. Kalian mau bikin omong kosong kayak gini. Itu dia. Begitulah caranya. Karena sebagian dari penyimpanan di sini diambil dari penyimpanan aslinya. Dan RAM itu benar-benar ada. Seperti RAM dan ROM memang punya arti masing-masing. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Dan 8 GB dari itu bukanlah RAM. Jadi paling tidak ini menyesatkan dan paling parah memang sengaja membohongi kalian. Jadi ya, saya benci hal seperti ini. Dan hanya karena omong kosong seperti ini dari Infinix yang selalu melakukan hal ini setiap kali mereka punya ponsel baru, saya benar-benar tidak merekomendasikan perangkat mereka. Karena kalau mereka saja mau membohongi kamu soal hal seperti ini, siapa yang bisa jamin mereka tidak akan membohongi kamu soal prosesor yang sebenarnya di sini? Atau soal kemampuan kameranya. Sekarang beberapa hal itu bisa kamu cek, tapi tidak semuanya. Jadi langsung saja kita mulai sekarang setelah kita buka perangkatnya. Ayo lanjut. Sekarang kamu pasti sudah bisa menebak kalau saya tidak akan terlalu ramah dengan perangkat ini hanya karena omong kosong seperti ini. Menurut saya, ketika sebuah perusahaan mencoba menyesatkan atau berbohong kepada kamu, mereka seharusnya tidak mendapatkan perhatianmu sedetik pun. Jadi, ya sekarang di sini kita punya ponselnya sendiri. Sesuatu yang benar-benar spesial. Saya lanjut ke lipuan dan lanjut ke yang berikutnya. Ada dokumen sebuah casing silikon di sini yang transparan. Dan cukup mengejutkan, kita memang dapat charger sekarang, chargernya 18 watt, itu lumayan juga. Kita juga dapat headphone, loh, sudah termasuk di dalamnya. Wah, saya sudah lama nggak lihat yang seperti itu. Terakhir kali di ponsel saya, 3GS atau sebelumnya? Dan kita juga dapat kabel pengisi daya Type-C ke Type-A. Jadi itu saja semua yang ada di dalam kotaknya. Sekarang mari kita lihat ponselnya sendiri, yang punya ukuran layar 6,7 inci. Ponsel ini menggunakan layar IPS atau LCD dengan refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahan 480 nits. Itu tidak terlalu terang, sama seperti tim pemasaran mereka. Bagaimanapun rasio layar ke bodinya adalah 84,8% dan kerapatan pikselnya 262 piksel per inci dengan resolusi 720 kali 1600 piksel. Dan layar ini, kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, tanpa istilah teknis, kualitasnya biasa saja, paling bagus pun mediocre. Satu-satunya nilai plus di sini adalah refresh rate-nya yang tinggi, tapi itu pun sebenarnya tidak terlalu istimewa, maksud saya, refresh rate-nya memang bagus. Tapi itu saja satu-satunya keunggulan. Fakta bahwa layarnya LCD, resolusinya rendah, kecerahannya juga rendah, semua itu adalah kekurangan. Jadi punya 120 frame per detik di layar yang, kualitasnya jelek seperti ini rasanya percuma saja. Ini seperti memasang dasi kupu-kupu pada kotoran di jalan dan mencoba membuatnya terlihat mewah, tapi pada dasarnya tetap saja kotoran. Jadi ya, seru juga untuk dicoba. Refresh rate-nya memang halus dan enak, tapi secara keseluruhan layarnya tetap buruk.
Sekarang kalau kita beralih ke kamera di bagian belakang, sekilas terlihat seperti ada 3 kamera. Tapi saya sudah bisa melihat kalau yang satu ini sebenarnya bukan kamera. Cukup mengejutkan, yang ini juga bukan kamera. Sekarang, inilah alasan kenapa saya tidak merekomendasikan ponsel murahan yang datang dengan omong kosong seperti ini. Karena mereka malah memberikanmu barang sampah seperti ini, benar-benar tidak berguna. Dan membuatmu berpikir kalau, ya, saya punya setup 3 kamera. Ya, kami hanya menaruh 2 kamera palsu, kami tambahkan lagi omong kosong palsu di belakang ponsel, lalu kami bilang itu keren, kerja bagus. Jadi ya, jelas ini bakal jadi kekalahan di sini. Alasan lain kenapa saya tidak akan merekomendasikan ponsel ini hanya karena ada omong kosong lain seperti ini juga. Jadi kamera utama, ya satu-satunya kamera di belakang adalah sensor wide 48 megapiksel dengan aperture 1,8 yang bisa merekam 1440p30 dan 1080p60. Setidaknya dia bisa 60 fps di 1080. Dan lalu kita punya kamera asli di depan dengan model punch hole ini, yang merupakan sensor wide 8 megapiksel yang bahkan tidak disebutkan berapa frame rate-nya di sini. Jadi saya bisa berasumsi ini 1080p30. Biasanya memang seperti itu. Tapi jujur saja, saya tidak akan terlalu berusaha untuk mengeceknya karena saya sudah kesal dengan perangkat ini. Ngomong-ngomong, untuk bagian internalnya, kita melihat baterai 5000 mAh di perangkat ini. Yang sebenarnya oke kalau perangkat ini harganya $100 sampai $200, tapi dari tampilannya sepertinya tidak. Perangkat ini juga bisa diisi daya hingga 18 watt, yang mana bagus karena kita dapat charger untuk itu. RAM-nya antara 4 sampai 8 GB, yang menurut saya itu cukup rendah. Yang ini RAM 4 GB, yang 8 saya rasa sudah cukup. Dan mulai dari 128 GB penyimpanan hingga 256 GB. Sekarang jika kamu berencana membeli perangkat ini, saya sarankan pilih yang punya RAM 8 atau 6 GB RAM dan tipe penyimpanan apapun yang kamu inginkan. Dan perlu diingat, kamu tidak perlu membeli penyimpanan lebih besar seperti tipe penyimpanan kelas atas. Hanya karena kamu merasa butuh lebih banyak, karena kita punya penyimpanan eksternal yang sebenarnya cukup bagus dan dukungan dual SIM card, masing-masing punya slot sendiri. Oke, jadi dengan itu sudah dibahas, sekarang kita bisa membicarakan satu hal terakhir, yaitu prosesor di sini, yaitu prosesor Dimensity 6300. Jadi sejujurnya perangkat ini bukanlah barang baru yang mungkin sudah kamu tebak atau sudah tahu, tapi perangkat ini dirilis pada akhir tahun 2024. Sekarang sudah awal tahun 2026, jadi mungkin saya agak terlambat membahas ini. Tapi jika kamu ingin membeli perangkat ini sekarang, ada banyak perangkat lain yang jauh lebih baik dengan harga yang lebih bagus dan menawarkan paket yang jauh lebih menarik daripada yang kita punya di sini. Dan saya akan merekomendasikan beberapa di antaranya. Kamu tergantung mana yang kamu inginkan, entah yang lebih murah atau lebih mahal, dan ketahuilah bahwa keduanya, baik yang lebih murah maupun yang lebih mahal, pasti akan lebih baik daripada yang ada di sini. Jadi itu tadi secara garis besar spesifikasi dari perangkat ini. Sekarang dari segi kualitas build, kita melihat bodi plastik di seluruh bagian kecuali layar, bagian belakang plastik, rangka plastik. Sensor sidik jari ada di samping sini, yang juga berfungsi sebagai tombol power, tombol volume di atasnya. Tidak ada apa-apa di bagian atas, slot SIM dan SD ada di kiri atas dan di bagian bawah. Kita punya jack headphone, lalu ada mikrofon, port pengisian daya tipe C, dan grill speaker, dan itu saja. Jadi sekarang bagaimana? Apa yang akan saya rekomendasikan sebagai gantinya, mengingat perangkat ini, setidaknya, saat dirilis harganya sekitar €350. Wah, itu perangkat yang mahal. Biar saya cek cepat berapa harga sebenarnya sekarang. Oke, jadi sekarang kalau kamu berencana membeli perangkat ini, jangan bro. Harganya benar-benar tidak menentu, naik turun di mana-mana. Mari kita cek di toko biasa, dan toko biasa, sudah tidak menjualnya lagi. Ya, sejujurnya itu, terasa cukup mengecewakan bagi saya pribadi. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Biar saya coba cari satu toko yang benar-benar menjual atau setidaknya memberikan harga untuk perangkat ini.
Oke, jadi saya lihat saat masih tersedia dan dijual, perangkat ini dijual sekitar 700, 600 PLN. Sekarang 600 PLN. Mari kita lihat, 600, kita konversi ke euro, jadi 600 itu sebenarnya sekitar 150 euro, mungkin lebih dekat ke 200 dolar. Oke, jadi dengan itu dalam pikiran di akhir masa penjualan ponsel ini, saat masih dijual, saya tidak tahu kapan terakhir kali dijual. Toko-toko menjualnya sekitar 150 euro, yang sejujurnya untuk harga segitu tidak terlalu buruk. Harga resminya yang saya kira sekitar 350 euro berdasarkan GSM Arena itu memang agak mahal. Sekarang, jika kamu masih bisa membeli perangkat ini di harga 150 euro, kamu mungkin bisa mempertimbangkannya. Perangkat ini tidak terlalu buruk untuk harga segitu, tapi dengan sedikit tambahan, kamu akan mendapatkan perangkat yang jauh lebih baik. Jadi kita bicara soal 200 euro, jadi hanya 50 euro lebih mahal. Dan kamu bisa mendapatkan sesuatu seperti, sebentar saya buka dulu, kamu bisa mendapatkan sesuatu seperti CMF Phone 2 Pro. Sekarang ponsel itu akan unggul dalam hampir di setiap aspek dibandingkan dengan perangkat ini. Baterainya kurang lebih sama, tapi pengisian dayanya lebih cepat, RAM lebih besar, meskipun hanya tersedia satu pilihan, yaitu 8 GB. Prosesornya jauh lebih cepat, penyimpanan dan juga penyimpanan eksternal tersedia, 128 hingga 256 GB. Kamera yang lebih baik, kamera akan menjadi peningkatan besar dibandingkan dengan yang kita punya di sini. Tidak seperti perangkat ini. CMF sebenarnya hadir dengan 3 kamera, dan 2 diantaranya adalah 50 megapiksel wide dan telefoto. Di sini kita hanya punya 2 kamera palsu, itu luar biasa. Dan kamu bisa merekam 4K di 30 fps, 1080p hingga 120 fps. Jadi jelas ada peningkatan di sana. Layar lagi-lagi peningkatan lain dengan AMOLED 120 Hz, 2000 Hz touch sampling rate, HDR10+, dan tingkat kecerahan puncak mencapai 3000 nits. Ini lebih baik dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Dengan resolusi yang lebih tinggi juga, dan kaca depan yang lebih keras. Jadi, seperti yang saya bilang, harganya sekitar 200 euro, dan itu jauh lebih baik daripada yang kita punya di sini sekarang. Jika entah kenapa kini perangkat ini masih dijual dengan harga 300 euro karena alasan yang tidak masuk akal, lalu apa yang akan saya lakukan? Mungkin yang saya rekomendasikan sebagai gantinya adalah Poco, Xiaomi Poco F8 Pro. Sekarang sepertinya harganya akan sekitar 490 euro, jadi memang lebih mahal. Tapi jika kamu memang berencana mengeluarkan lebih banyak uang untuk sebuah perangkat, maka sebaiknya kamu mendapatkan nilai yang sepadan dengan uangmu. Dan Xiaomi Poco F8 Pro hadir dengan spesifikasi yang pada dasarnya setara dengan ponsel flagship seperti Samsung S25. Ponsel ini juga memiliki kamera ganda 50 megapiksel wide dan telefoto, serta 8 megapiksel ultra wide. Bisa merekam 8K 30 dan 4K 60, memiliki baterai jauh lebih besar yaitu 6200 mAh, pengisian daya 100 watt, RAM 12 GB, dan menggunakan Snapdragon 8 Elite, yang merupakan prosesor yang sama dengan yang digunakan S25 semuanya. Jadi ini adalah perangkat monster dengan harga kelas menengah pada dasarnya. Ini adalah ponsel flagship dengan harga kelas menengah dan benar-benar membuat ponsel seperti Samsung malu karena flagship bisa semurah itu. Jadi itu hanya jika kamu berencana untuk mengeluarkan lebih banyak uang. Seperti yang saya bilang, ponsel CMF sudah akan menjadi peningkatan besar dibandingkan yang ini dengan harga yang kemungkinan lebih murah. Jika kita melihat harga aslinya sedikit lebih mahal, jika kita melihat di angka 150 euro, toko-toko menjualnya saat masih tersedia stok. Jadi itu saja pada dasarnya semua yang ingin saya sampaikan tentang perangkat ini. Ini memang ponsel lama, jadi saya agak keras menilainya karena sekarang kita sudah punya pilihan yang lebih baik. Juga karena harganya dulu lebih mahal dari seharusnya mungkin saat pertama kali dirilis. Namun pada akhirnya agak sulit untuk memastikan apakah ponsel ini memang layak. Karena menurut saya nilainya bisa berbeda-beda tergantung kapan, di mana Anda membelinya, apakah baru atau bekas, dan faktor-faktor lainnya. Namun secara umum, jika Anda punya pilihan untuk mengambil ponsel ini atau mungkin memilih CMF, saya rasa ponsel CMF akan jauh lebih baik. Ini juga merupakan perangkat yang lebih baru, yang berarti masa pakainya akan lebih panjang. Sekarang di GSM Arena disebutkan bahwa perangkat ini akan mendapatkan 3 pembaruan utama Android mulai dari Android 15.
Jadi, itu berarti masih ada sekitar 2 pembaruan Android lagi, omong-omong. Jadi, masih ada 2 tahun dukungan lagi. Sementara yang ini, saya tidak yakin apakah masih akan mendapatkan dukungan lagi atau tidak. Jadi, itu juga menjadi poin lain tergantung apakah Anda menghargai keamanan perangkat Anda. Hal ini akan menjadi penting bagi Anda. Seperti yang saya katakan, agak sulit untuk memberikan opini tentang perangkat yang satu ini. Apakah perangkat ini layak untuk Anda? Apakah harganya meskipun lebih murah, lebih baik dipilih atau tidak? Secara pribadi, saya biasanya akan merekomendasikan untuk mengeluarkan sedikit lebih banyak uang untuk ponsel CMF itu. Karena seperti yang saya bilang, itu ponsel yang lebih baru, mendapat dukungan lebih lama, dan jauh lebih baik dalam segala hal. Jadi secara harfiah, sebuah hal yang bisa Anda pikirkan adalah nilai tambah. Dan Anda hanya perlu membayar sekitar 50 euro lebih mahal, dengan asumsi Anda membelinya dalam kondisi baru. Jika Anda membelinya bekas, atau mungkin ada diskon, siapa tahu Anda bisa saja mendapatkannya dengan harga yang sama seperti yang ini. Setidaknya itu harga-harga yang saya lihat. Jadi slot ini sangat tergantung pada apa yang Anda cari, berapa anggaran Anda, dan juga situasinya. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya merekomendasikan CMF bukan karena mereka mensponsori atau semacamnya, karena memang tidak. Ini memang ponsel yang menurut saya benar-benar cukup bagus. Ini ponsel yang bagus, performanya baik, dan itulah alasan saya merekomendasikannya. Saya juga menghargai nilai dari ponsel itu sendiri, nilai seperti apa yang ditawarkan dibandingkan dengan harganya. Dan itulah strategi andalan saya dalam merekomendasikan perangkat. Jika mereka menawarkan paket yang bagus dengan harga terjangkau, jika mereka memberikan lebih banyak untuk harga yang lebih rendah dibandingkan perangkat lain, maka mereka jelas layak untuk direkomendasikan. Jadi itulah sudut pandang saya. Nah, pokoknya sekarang, dengan demikian saya harap ini sangat membantu bagi Anda. Dan jika memang membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.